Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Haga dengan NIM 2008308710005. Mahasiswa Stikim Muhammadiyah Kalabahi, Prodi PGSD. Baik, di sini saya mau menjelaskan sedikit dari tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama, tujuan bimbingan dan konseling. Secara garis besar, tujuan bimbingan dan konseling dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sedangkan tujuan khusus bimbingan dan konseling adalah: yang pertama, membantu individu agar mampu menghadapi masalah. Yang kedua, membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. Yang ketiga, membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik atau yang tidak baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain. Berikut yang kedua, yaitu fungsi bimbingan dan konseling. Ada beberapa fungsi bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseling klien agar memiliki pemahaman terhadap diri dan lingkungannya atau pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Yang kedua, fungsi fasilitasi, yaitu memberikan kemudahan kepada konseli dan mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli. Yang ketiga, fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseling agar dapat menyesuaikan diri dan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Keempat, fungsi penyaluran, yaitu dalam melaksanakan fungsi ini, konselor perlu bekerja sama dengan pendidikan lainnya di dalam maupun di luar lembaga pendidikan. Yang kelima, fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah, kepala penyelenggara, paket B, dan staf konselor dan tutor untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseling. Yang keenam, fungsi pencegahan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseling. Yang ketujuh, fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak atau berkehendak. Yang kedelapan, fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseling yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek sosial pribadi, belajar, dan karir. Yang kesembilan, fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseling supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondisif yang telah tercapai dalam dirinya. Yang ke-10 atau yang terakhir, fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya.